Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat penuh semangat berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini, Rabu 14 Desember 2022. Pesta wajib Santo Yohanes dari Salib, Imam dan Pujangga Gereja. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 19 sampai 23. Yohanes memanggil dua orang muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, "Tuhankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya, Tuhankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Maka Yesus menjawab, "Pergilah, katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan kalian dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara terkasih, bacaan ini membimbing kita untuk sungguh beriman. Semakin beriman dengan pengalaman-pengalaman hidup nyata, pengalaman hidup harian, di mana di situ Tuhan berkarya, Tuhan menyentuh hidup kita, Tuhan memberkati kita, dan semoga kita sungguh telah mengalaminya, karena Tuhan itu ada. Tuhan sungguh setia untuk menemani, melindungi, memberkati kita. Dan Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan kalian dengar." Apa yang kita lihat dalam kehidupan kita, apa yang kita dengar dalam kehidupan kita, itulah pengalaman-pengalaman iman. Dan semoga pengalaman-pengalaman iman itu semakin menumbuhkan kita, semakin dalam iman kita, semakin kuat iman kita, bahkan semakin menjadi kekuatan dan berbuah berkat-berkat yang nyata. Dan kalau kita melihat kehidupan ini, menghayati hidup iman kita, yang pertama, semoga kita sungguh-sungguh mau mendengarkan sabda, mendengarkan kebaikan-kebaikan dari sesama, kesaksian, cerita-cerita yang bagus, sehingga sungguh hidup kita semakin bertumbuh, semakin kuat iman kita. Dan yang kedua, tentulah ketika kita menjalani kehidupan ini, apalagi kita rajin berdoa, rajin beribadah, bahkan ditambah dengan ziarah, bahkan ditambah dengan devosi, pengalaman-pengalaman iman pastilah akan kita alami. Tuhan akan menunjukkan kebesaran, Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya bagi pribadi yang meluhurkan dan memuliakannya. Dan semoga sungguh kita juga mau bersaksi tentang pengalaman-pengalaman itu. Dan yang ketiga, pengalaman-pengalaman iman yang melibatkan indera, dan semakin banyak indera kita yang terlibat, pengalaman itu semakin kuat. Dan semoga sungguh ini membawa kita untuk hidup secara nyata. Kita beriman, kita hidup dalam kehidupan harian kita bersama keluarga, lingkungan masyarakat dan gereja. Dan di situ kita hadir membawa Tuhan, kita hadir membawa tubuh kita hadir untuk sesama, dan semoga kita mampu dengan mata, dengan telinga, dengan indera kita semua ini menangkap kehendak Tuhan yang ada di sekitar kita dengan penuh iman dan harapan dan tentunya kasih, karena di dalamnya itu semua Tuhan hadir. Dan semoga dengan demikian kita semakin kuat, bahkan mampu menguatkan keluarga, lingkungan, gereja dengan pengalaman dan kesaksian hidup kita. Dan semoga hidup kita semakin menjadi pewarta kasih karunia Tuhan.
dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.